Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai hasil review kami kepada jurnal-jurnal, yaitu dengan judul analisis dan implementasi algoritma insertion sorting. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Saya sendiri Aziza Indrani Putri dengan NIM F1D 023100441. Kemudian saya Kanda Rifki Alpas dengan NIM F1D 023100064. Saya Rafli Ridho Soekardi dengan NIM F1D023101134. Baik, langsung saja Pak, kita masuk ke penjelasan dari abstrak yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan abstrak yang telah kita buat. Algoritma insertion sort merupakan salah satu metode pengurutan data yang dikenal karena kesederhanaan dan stabilitasnya. Meskipun memiliki kompleks waktu yang kurang efisien dibandingkan algoritma lain seperti merge sort atau quick sort, insert sort tetap banyak digunakan dalam skenario tertentu, terutama pada dataset yang berukuran kecil atau hampir terurut. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian literatur terhadap berbagai publikasi ilmiah yang membahas implementasi dan performa dari algoritma insertion sort tadi. Kajian ini mencakup analisis terhadap tujuan metode dan hasil analisis dari masing-masing studi, serta perbandingan efektivitas algoritma-algoritma dalam berbagai konteks aplikasi. Hasil literatur review menunjukkan bahwa insertion sort masih relevan dalam kondisi tertentu karena sifatnya yang sederhana, stabil, dan hemat memori. Studi ini juga memberikan gambaran mengenai kelebihan dan keterbatasan algoritma serta rekomendasi penggunaannya dalam pengolahan data modern. Selanjutnya, pendahuluan. Oke, pada pendahuluan kali ini pendahuluan yang kami susun yaitu proses pengurutan data sorting merupakan bagian penting dalam berbagai aplikasi pemrograman, terutama yang berkaitan dengan pencarian data, pengolahan data, maupun pengambilan keputusan nanti. Di antara berbagai algoritma pengurutan yang tersedia, insertion sort dikenal dengan algoritma sederhana namun cukup efisien untuk dataset yang berukuran kecil. Algoritma ini bekerja dengan membandingkan dan menyisipkan data setiap elemen ke posisi yang sesuai dalam bagian data yang telah terurut. Meskipun dari sisi kompleksitas waktu tidak seefisien algoritma yang lain seperti merge sort ataupun quick sort, algoritma insertion sort tetap digunakan dalam konteks tertentu karena mudah diimplementasikan, stabil, dan efisien dalam memori ruang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan literatur review terhadap algoritma insertion sort serta melakukan analisis perbandingan berdasarkan tujuan, metode, dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait metode penelitian. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan panduan. Jadi saat mencari jurnal yang terkait dengan insertion sort itu kita mencari menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan gitu, kayak misalnya algoritma insertion sort, implementasi dari insertion sort, dan yang lain-lain. Jadi ada kriteria jurnal itu harus berhubungan dan membahas mengenai insertion sort yang tadi, terus pencarian literatur, dan yang terakhir ada seleksi dan evaluasi studi. Jadi kita itu melakukan seleksi. Yang sebelumnya itu kita bisa mencari itu kita dapat 12 jurnal yang sekiranya judulnya itu sebenarnya ada tentang insertion sort, tapi di dalamnya itu ternyata tidak terlalu membahas mengenai algoritma tersebut. Jadi seperti ini kira-kira gambarannya. Ada di bagian identifikasi. Kita menggunakan kebanyakan kita mendapatkan jurnal itu di Google Scholar, dan cara mencarinya itu menggunakan insertion sort, algoritma insertion sort, dan implementasi. Dan memang banyak jurnal yang kami temukan
dengan judul seperti itu, tapi hasilnya emang kurang relevan. Seleksinya kita mendapatkan 12 jurnal dari database tersebut. Selanjutnya yang kita dapat itu ada 8 jurnal yang emang isinya tuh sesuai. Dan hasil terakhirnya 8 jurnal yang dipilih. Selanjutnya ada bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan tidak kami include ke dalam PowerPoint karena memang isinya lumayan banyak. Akan saya jelaskan melalui file paper kami. Berikut hasil dari Nah, yang pertama ini ada dari penulisnya Muhammad Reza dan kawan-kawannya. Yang pertama judulnya penerapan algoritma insertion sort pada aplikasi manajemen aset e-asset Fakultas Universitas Islam Sumatera Utara yang asalnya dari Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi tujuan dari jurnal ini melakukan penerapan suatu kebutuhan sistem pengelolaan aset di Fakultas Teknik Universitas Islam Sumatera Utara serta penerapan suatu algoritma dalam sebuah aplikasi. Jadi prosedur dari jurnal tersebut adalah melalui studi literatur, pengumpulan data aset Fakultas Teknik UISU, analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan UML atau use case dan activity diagram, serta perancangan antarmuka sistem. Sistem diuji untuk memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan seperti pengurutan data, pencetakan laporan, dan laporan aset. Nah, hasil dari yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah penerapan algoritma insertion sort pada halaman aset dan aplikasi manajemen aset e-asset memudahkan dalam proses pengurutan data aset secara ascending maupun descending berdasarkan kode unit, nama barang, kuantiti, dan kategori. Kelebihan dari penelitian yang dilakukan itu adalah dia menggunakan data aset nyata dari Fakultas Teknik UISU dan menerapkan pemodelan sistem yang terstruktur dengan UML sehingga hasil perancangan lebih relevan dan mudah dipahami. Selain itu, fitur yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kalau kekurangan dari penelitian ini adalah sistem yang dirancang masih terbatas pada satu fakultas dan belum terintegrasi dengan sistem lain di lingkungan kampus. Selanjutnya itu ada dari Muhammad Ehzar Al-Rifan. Jadi judulnya itu dari perbandingan kecepatan gabungan quicksort, merge sort, dan insertion sort, bubble sort, dan selection sort. Nah, dia tuh dari STMIK Global Informatika MDP. Jadi tujuan dari penulisan ini meningkatkan efisiensi sorting dengan menggabungkan algoritma divide and conquer dengan sorting sederhana. Jadi prosedurnya itu quick sama merge sort itu dimodifikasi agar saat array kecil digunakan insertion, bubble, atau selection dan uji pada berbagai ukuran dan jenis data. Nah, hasil dari penelitian itu merge sama insertion sort itu tercepat pada threshold kecil. Insertion sort itu unggul pada data yang kurang dari 100 elemen. Kelebihannya itu memperlihatkan keunggulan insertion sort untuk data kecil, konsep hybrid algoritma yang praktis digunakan. Kekurangannya itu tidak membahas analisis kompleksitas teoritis secara mendalam dan fokus pada performa runtime. Mungkin ini dua penjelasan terakhir agar untuk mempersingkat waktu. Yang ketiga ada Akmal Iski dan kawan-kawan lainnya, yaitu ada perbandingan kinerja algoritma bubble sort, insertion sort, dan selection sort menggunakan data bilangan numerik pada program Python dari Politeknik Negeri Pontianak. Jadi tujuannya itu untuk membandingkan performa algoritma sorting dasar pada data numerik dalam Python. Prosedurnya itu dia menerapkan ketiga algoritma pada dataset numerik acak di Python. Waktu dieksekusi diukur dan lalu dibandingkan. Hasilnya itu insertion sort paling efisien, bubble sort itu yang paling lambat. Kelebihannya menggunakan pendekatan eksperimen nyata di Python, dan kelebihannya itu tidak membahas aspek teoritis atau analisis kompleksitas algoritma.
Selanjutnya ada dari Arif Hendra Saptadi dan Desi Windisari. Judulnya itu analisis algoritma insertion dalam pemrograman C++. Judulnya asalnya itu dari program studi D3 Teknik Telekom Akademi Teknik Telekomunikasi Sadi Putra Purwokerto 1 jurusan Teknik Elektro Universitas Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan algoritma merge sort dan insertion sort ke dalam bahasa C++ dan menguji dan membandingkan performa algoritma merge sort dan insertion sort dalam proses pengurutan. Nah, prosedur penelitian ini dilakukan dengan mengimplementasikan dan membandingkan performa algoritma insertion sort dan merge sort dalam bahasa C++ berdasarkan waktu eksekusi dan pengurutan data acak dalam berbagai skala. Lalu selanjutnya hasilnya itu diketahui bahwa algoritma merge sort lebih cepat dibandingkan insert dan sort untuk data yang lebih banyak, khususnya untuk jumlah data lebih dari 10.000. Nah, kelebihan dari penelitian ini membandingkan dua algoritma sorting menggunakan pengujian berbasis waktu eksekusi yang terukur sehingga hasilnya bersifat objektif. Selain itu, metode pengujian dilakukan secara bertahap dan berulang pada berbagai skala data sehingga memperkuat validitas hasil. Kekurangan dari penelitian ini adalah hanya berfokus pada satu parameter performa waktu eksekusi tanpa mempertimbangkan faktor lain seperti efisiensi kode atau kompleksitas implementasi dalam konteks yang lebih luas. Kami di sini ada 8 jurnal, tapi untuk mempersingkat waktu mungkin hanya 4 yang saya jelaskan. Selanjutnya kita kembali ke PowerPoint-nya, yaitu di bagian pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada pembagian pembahasan yang dimana insert sort itu tetap relevan digunakan terutama pada dataset yang kecil, bahkan hampir terurut karena sifatnya stabil, sederhana, dan efisien dalam penggunaan memori. Beberapa studi juga menunjukkan kalau algoritma ini unggul dibanding bubble sort dalam hal kecepatan eksekusi untuk data kecil, meskipun kalah dari merge atau heap sort pada dataset yang besar. Pendekatan hybrid seperti menggabungkan quick atau merge sort dengan insertion sort pada subarray kecil terbukti meningkatkan efisiensi. Kelebihan utamanya adalah mudah diimplementasikan dan hemat memori, sedangkan kelemahannya adalah kurang efisien untuk data besar dan tidak terlalu fleksibel. Nah, ya, jelas skala bel ya. Selanjutnya pada bagian kesimpulan dari semua literatur tadi, berdasarkan hasil studi literatur terhadap berbagai penelitian mengenai algoritma insertion sort, dapat disimpulkan bahwa algoritma ini masih memiliki relevansi dalam konteks pengolahan data modern, khususnya untuk dataset berukuran kecil atau hampir terurut. Sifatnya sederhana, stabil, dan efisien dalam penggunaan memori menjadikan insertion sort pilihan yang tepat untuk aplikasi ringan atau sebagai bagian dari algoritma hybrid. Meskipun memiliki keterbatasan dalam hal kompleksitas waktu pada dataset besar, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa performa insertion sort tetap unggul dibanding algoritma lain seperti bubble sort dan selection sort dalam kondisi tertentu. Sekian dari saya. Baik, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan menjelaskan kontribusi dari kelompok kami. Kami memiliki tugas yang sama rata. Kami bertiga sama-sama mencari jurnal yang relevan terkait algoritma insertion sorting. Kami sama-sama mencari dan saling membantu untuk diatur di dalam Word-nya, dan juga dari pembagian PowerPoint juga kami mengerjakan secara bersama-sama. Mungkin segitu dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.